Bab 1256-1260. Bab 1256, Aula Utama Sosok. Manusia berdiri berserakan di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari fraksi yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, Burning Flame Valley dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Tampaknya target mereka cukup jelas. Mereka semua langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa. Kelompok Xiaoyan secara alami segera menarik perhatian cukup banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan ditembaki. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat Feng King Er berada. Yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan serius. Kemungkinan mereka masih ingat kehilangan besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka muncul seperti patung batu dari jarak yang sangat jauh. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan sikap mereka ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu seperti sosok ini menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka. Dokter peri kecil berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan. Iya, apalagi, mereka sepertinya boneka kelas atas. Perasaan semacam ini mirip dengan wayang setan langit. Jika saya menebak dengan benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Ekspresi serius juga melintas di mata Xiaoyan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak pada saat ini tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang bisa membayangkan pembunuhan kejam dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Douzuns. Bahkan jika barisan seperti ini dapat diselesaikan oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan cukup besar. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng, jika mereka bertarung. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Formasi semacam ini bahkan membuatnya gemetar. Semua orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan, ekspresi Xiaoyan muram saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menoleh. Itu sebenarnya grup dari Burning Flame Valley. Keke, teman muda Xiaoyan. Datang tepat waktu lebih baik daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Sepertinya itu akan segera hilang, Tang Zhen tersenyum saat melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley dan tersenyum berbicara kepada Xiaoyan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini tujuan perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan dia memiliki hubungan terbaik dengan Burning Flame Valley di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dikenalnya atau musuhnya. Ya, itu harus benar. Namun, saya pikir seharusnya hanya ada satu teknik Do kelas Tian sejati di antara 10 ini. Adapun, siapa yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Oh. 9 palsu dan 1 asli, Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 kelompok cahaya dengan terkejut. Memang ada banyak trik dalam sisa-sisa kuno ini. Itu benar-benar menarik trik seperti itu di akhir. Mencoba untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian yang sebenarnya dari 10 ini tidak akan mudah. Itu benar. Tang Zhen tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata, teman muda, sepertinya ada cukup banyak orang yang menentangmu kali ini. Itu hanya beberapa masalah kecil. Xiaoyan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, hanya suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion dan Ice River Valley yang bermusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan yang ada di pihaknya.
Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Aku lupa bahwa kamu saat ini tidak lagi sendirian. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion dan Ice River Valley tidak bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah individu yang tidak diketahui yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meskipun kohesi mereka tidak sebesar faksi, kekuatan bertarung mereka cukup besar. Mereka juga karakter yang kejam dalam hal menyambar. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya pikat teknik Do kelas Tian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Lagi pula, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian, mereka, sendirian, dapat langsung bersembunyi di pegunungan dalam yang luas. Siapa yang bisa menemukan mereka? Tang Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar klaster ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena segel itu kehilangan efeknya. Teman muda Xiao Yan, dapatkah Anda mengetahui gulungan mana dalam 10 kelompok cahaya ini yang merupakan teknik Do kelas Tian? Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segel itu benar-benar memblokir semua penyelidikan. Mengingat kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat melalui sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit doseng? Dengan hal-hal yang berkembang dengan cara ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Petik 2. Tidak cukup untuk memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas ketika mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang. Tang Zhen berkata sambil tertawa. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kita mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapukan matanya ke boneka-boneka yang duduk itu, yang tampaknya telah tertidur, dan berkata. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Lembah api pembakaran itu kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tang Zhen. Douzun bintang 5 atau lebih. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es, Bing He Zun Ze dan tidak akan kalah dari hantu tua Zai Xing dari Hall of Souls. Xiao Yan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan ahli tingkat ini. Bagaimanapun, saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang. Itu selalu baik untuk memiliki pembantu lain. Selain itu, hati-hati dengan boneka-boneka itu. Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut, jika tebakanku benar, boneka-boneka ini akan terbangun ketika segelnya dilepas. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan, tetapi seseorang juga harus berhati-hati terhadap boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar kasus tidak dapat menyuarakan kepahitannya. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu sampai segelnya hilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika mendengar desahan lembut ini dari Tang Zhen. Matanya menyapu tatapan yang ada. Akhirnya, tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Memperbaiki tubuh Yao Lao membutuhkan tulang dari seorang ahli. Kerangka doseng ini masih cukup lengkap. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, bisakah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas doseng? Jika Yao Lao benar-benar bisa menjadi doseng elit, mereka tidak perlu lagi takut pada Hall of Soul di masa depan. Selain itu, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan langsung mencapai level Piltover. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan Hall of Soul. Jika mungkin,
Aku bisa mencoba melihat apakah aku bisa merebut kerangka itu. Sebuah kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Hatinya juga menaruh perhatiannya pada kerangka itu. Selama mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus tiba di aula besar ini. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang menyadari bahwa dalam beberapa saat, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu yang lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah suasana seperti ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang kacau seperti itu, sepertinya mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli yang hadir di dalam aula besar. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai secara bertahap bersandar lebih dekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Cici. Banyak sosok bergegas terus-menerus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada semakin banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang berkeringat dingin. Douqi memancar melalui setiap bagian tubuh mereka. Setiap keributan kecil dan Douqi akan diaduk, meledak menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari Hall of Soul. Mungkinkah mereka tidak memiliki banyak minat pada sisa-sisa kuno ini? Orang-orang ini selalu datang ketika ada harta karun. Kenapa? Gumaman dalam hati Xiao Yan belum muncul ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik di dekat maupun jauh saat terdengar di aula besar ini. Tes-tes, sepertinya aku tidak terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar tawa aneh yang agak familiar ini. Apakah mereka akhirnya tiba? Hantu tua Zai Xing. Bab 1257, Penghilangan Segel Suara. Tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi sejumlah ahli sedikit berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin kencang tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul di udara aula besar. Kabut hitam tersebar dan beberapa sosok muncul. Metode penampilan unik itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota Hall of Soul. Hati cukup banyak orang berdebar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan Hall of Soul. Jika mereka ingin merebut keterampilan Dao kelas Tian, itu pasti akan menyebabkan situasi awalnya kacau menjadi lebih rumit. Mata Xiao Yan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin padat. Seorang lelaki tua berpakaian putih abu-abu dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok. Penampilan itu mengejutkan hantu tua Zai Xing, yang telah bertarung dengan Xiao Yan sampai mereka berdua terluka parah. Apakah lukanya benar-benar sembuh? Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing. Segera, matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju kosong. Alisnya berkedut. Tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hantu tua Zai Xing ini saat ini telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Dokter peri kecil tertawa. Ada perasaan senang dalam tawanya. Hantu tua Zai Xing mengabaikan seluruh tempat dari udara. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Tes-tes, betapa hidup. Tak disangka, peninggalan ini ternyata menarik begitu banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan berhasil mendapatkan cukup banyak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Aula jiwa yang menangkap jiwa-jiwa dari seluruh tempat bukan lagi hal yang langka di dataran tengah. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan Hall of Soul yang menakutkan, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang?
Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Zai Xing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian setelah melihat lengan kosong yang terakhir. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Bintang 5 Douzun. Dia bisa dianggap sebagai ahli puncak bahkan di seluruh benua. Ada sangat sedikit orang yang bisa menyebabkan dia kehilangan lengan. Hantu tua Zai Xing di udara juga merasakan arah tatapan ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya berkedut dan dia baru saja akan mengeluarkan tangisan dingin yang gelap ketika matanya yang menyapu tiba-tiba berhenti. Segera, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, kamu sebenarnya masih hidup. Petik 2. Tatapan di dalam. Aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zai Xing. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda yang agak kurus di dalam aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zai Xing, yang wajahnya menjadi hijau karena marah. Dia berbicara dengan lambat dan santai. Bajingan, hari ini, aku yang lama pasti akan membalas dendam atas penghinaan karena kehilangan lenganku. Mata hantu tua Zai Xing langsung berubah merah darah. Lengannya yang dihancurkan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya saat ini sudah sembuh total, lengannya yang patah tidak bisa lagi tumbuh kembali. Teriakan marah hantu tua Zai Xing ini juga menimbulkan suara dari menghirup napas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Zai Xing ini benar-benar dipatahkan olehnya. Anak kecil ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Pria tua berjubah hitam di samping itu memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan ketika dia melihat Xiao Yan. Dia jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Zai Xing, Xiao Yan pasti akan memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Aku telah meremehkan bocah ini. Namun, karena hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan ini memiliki dendam, surga benar-benar membantu kita. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zhen, yang berada di samping Xiao Yan, juga menggunakan sepasang mata tercengang untuk melihat yang terakhir. Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zai Xing bergetar dan berubah menjadi asap hitam, yang bergegas menuju Xiao Yan tanpa mempedulikan banyak tatapan aneh di dalam aula besar. Tekanan Douqi yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiao Yan, membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu tua Zai Xing, apakah kamu tidak menginginkan lenganmu yang lain? Xiao Yan mengepalkan tangannya ketika dia melihat hantu tua Zai Xing menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Zai Xing, yang bergegas ke depan, juga berhenti di udara dengan suara, "Ci." Dia secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan lotus api itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya ketika dia melihat Xiao Yan memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula untuk dia penuhi dalam perjalanannya ke jenazah ini. Jika ada yang salah, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Beberapa upaya akan diperlukan untuk menghabisinya. Jika saya menjadi terlalu lelah pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan dapat bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan saya harus berurusan dengan menggunakan semua kekuatan saya. Petik 2. Mata hantu tua Zai Xing berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap dengan kejam pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada padat, "Aku yang lama akan datang dan menghabisimu dengan benar begitu. Masalah sisa-sisanya selesai. Aku menunggumu." Xiao Yan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah secara resmi maju ke kelas Douzun. Penghalang yang diberikan oleh hantu tua Zai Xing ini padanya sudah jauh dari sebelumnya.
Jika dia saat ini menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak dapat menghabisi hantu tua Zai Xing. Namun, juga tidak mungkin bagi hantu tua Zai Xing ini untuk sepenuhnya menekannya seperti saat itu. Terlebih lagi, Annihilation Fire Lotus di tingkat bintang 9 Douzong bisa meledakkan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke kelas Douzun. Jika dia melemparkan teratai api ini, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiao Yan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Secara alami, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan Xiao Yan akan melancarkan serangan ke hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutang sejak saat itu. Hantu tua Zai Xing ini tidak menyerang. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari Aula Jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap sombong mereka, tidak ada yang berani bicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang ini dari Aula Jiwa pada saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Agak merepotkan kali ini. Tanpa diduga, hantu tua ini juga datang. Meskipun kehilangan satu tangan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, hal-hal juga akan agak merepotkan. Tian Huo Zunze merenung. Tidak perlu khawatir. Jika saya dapat melukai hantu tua ini dengan serius sekali, saya secara alami akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasi di sini rumit. Ketika Hall of Soul bertarung dengan para ahli lain dalam beberapa saat, para ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita beberapa kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter peri kecil tertawa sedikit dan berkata, "Apakah kamu memiliki dendam dengan orang-orang itu?" King Lin dengan lembut bertanya pada Ziyan. "Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti. Setiap orang yang Anda bunuh berkurang satu. Itu bisa menebus kesalahan Anda sebelumnya." Ziina menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. King Lin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Yakinlah. Karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiao Yan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Ya, kamu tampaknya menyadari situasinya." Ziyan menganggukkan kepala kecilnya dengan puas. Xiao Yan tak berdaya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti pada boneka patung batu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segelnya dilepas. Hal-hal ini semua kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya terlebih dahulu." Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang mendapatkan harta itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar. Jika semua orang melepaskan telapak tangan, kemungkinan besar bahkan hantu tua Zai Xing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xiao Yan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang paling penting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki keangkuhan anak muda. Prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Lembah api pembakaran yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Petik 2. Tang Zhen mengangguk ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak impulsif meskipun berada di bawah iming-iming harta karun. Berat Xiao Yan di hatinya meningkat secara signifikan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan signifikansinya di dalam hati Tang Zhen. Pada saat ini, matanya terfokus pada gugusan cahaya yang tergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar gugusan cahaya itu menjadi semakin lemah saat ini. Segel itu akan menghilang. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya intens yang menyilaukan meletus. Di bawah cahaya yang intens ini,
gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih ketika gulungan ini keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh yang kaya menyebar pada saat ini. Bab 1258, Kekacauan. Bang! Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke aula besar yang awalnya tenang dan tegang pada saat ini. Dalam sekejap, itu menyebabkan interior aula utama mendidih seperti panci minyak. Cici! Gugusan cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda muncul dari dalam. Melalui cahaya, adalah mungkin bagi seseorang untuk samar-samar melihat objek gulir di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah pada saat ini. Napas mereka juga tiba-tiba menjadi lebih berat. Keterampilan Dao kelas Tian akan segera lahir. Setelah cahaya melonjak, aula besar tetap diam untuk sekejap mata sebelum teriakan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, orang bisa mendengar suara gemuruh muncul. Gelombang demi gelombang Dao-Qi padat yang kuat meletus di dalam aula besar. Banyak sosok menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Dihadapkan dengan penyumbatan banyak ahli, 10 sinar cahaya itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka benar-benar bisa berputar sendiri saat mereka terbang, menghindari tangan-tangan besar yang bergegas mendekat. Guru, sosok manusia saling bersilangan dari segala arah di udara. Suara orang yang bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh setelah memuntahkan darah. Akhirnya, mereka menabrak aula besar. Suara teredam rendah dan dalam menyebabkan hati cukup banyak orang melompat. Orang-orang ini semua menggunakan pukulan mematikan. Jangan menyerang dulu. Ekspresi Xiao Yan juga sangat muram saat dia melihat situasi yang di luar kendali ini. Dia menghentikan Ziyan, yang akan bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Zhen di sampingnya juga sedikit mengangguk. Dia menghentikan para ahli dari Burning Flame Valley dan menatap tajam ke banyak ahli di udara, yang mencegat sinar cahaya yang bolak-balik di semua tempat. Dia dengan lembut berkata, "Teman muda Xiao Yan, apakah Anda saat ini dapat melihat gulungan mana yang merupakan keterampilan Dao kelas Tian?" Tidak, 10 gulungan ini semuanya adalah item yang luar biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan Dao atau metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mudah untuk menangkap mereka dengan satu tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dari inderanya, 10 sinar lampu ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Kemungkinan kelas keterampilan Dao atau metode Qi ini cukup tinggi. Menurut tebakan Xiao Yan, sepertinya di antara skill Dao yang dia pelajari, hanya skill segel dewa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jelas, kelas keterampilan Dao ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan segel dewa. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dao Sheng. Keterampilan Dao dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi kuat. Namun, mereka telah muncul dalam jumlah besar di sini. Petik 2. Mata Xiao Yan menyapu seluruh tempat di tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, Hall of Souls, suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan itu. Jelas, mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Haha, teman muda Xiao Yan, kita akan bertindak secara individu nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan gulungan. Karena kita telah datang ke peninggalan kuno ini, kita secara alami tidak boleh pergi dengan tangan kosong, bukan? Tang Zhen melihat sosok manusia yang terus-menerus memuntahkan darah dan jatuh ke tanah saat dia tertawa. Xiao Yan tersenyum. Keterampilan Dao kelas Tian memang memiliki daya pikat yang besar terhadapnya. Dia secara alami tidak akan menyerah jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ah, sama seperti Xiao Yan mengangguk, jeritan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar di dalam aula besar. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka dapat melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu itu sebenarnya telah benar-benar terbangun pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa padat menyebar.
Boneka-boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka bangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Aura yang terbentuk ketika mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu diwarnai oleh darah segar berwarna merah cerah. Aroma berdarah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang menjadi sangat terkejut. Boneka telah terbangun. Xiao Yan mengernyitkan alisnya erat-erat saat melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Saat ini, mereka semua telah terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau yang melompat ke kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan bertukar 2 hingga 3 pukulan sebelum para ahli dihancurkan dengan paksa oleh boneka-boneka ini. Ini bukan boneka biasa. Masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Xiao Yan melihat boneka terdekatnya, yang terlibat dalam pembantaian liar. Matanya tiba-tiba menyapu ke arah mata yang terakhir. Tempat itu tidak memiliki lubang kosong seperti wayang lainnya. Sebaliknya, semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membara di sana. Ini adalah boneka manusia purba. Ia menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya di dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran tetapi bahkan dapat menggunakan keterampilan Dou. Mereka jauh lebih merepotkan untuk dihadapi dibandingkan dengan boneka biasa. Tian Huo Zunze juga berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara lembut saat mendengar ini. Elit Douseng ini benar-benar memiliki taktik yang cukup kejam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti bahwa dia setidaknya harus membunuh selusin Douzuns elit untuk membuat boneka-boneka ini? Situasi awalnya kacau di dalam aula besar yang luas menjadi lebih kacau karena partisipasi boneka-boneka ini yang membantai semua orang dengan liar. Pada saat ini, para ahli itu, yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari upaya orang lain tidak bisa lagi menonton dengan santai di samping. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh ini telah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Aku akan bertindak pertama dalam beberapa saat dan melihat apakah aku bisa mengambil gulungan. Anda semua tidak harus bertindak. Kita tidak boleh serakah. Kalau tidak, kita hanya akan mengundang api dan membakar diri kita sendiri. Xiao Yan melirik aula besar yang kacau. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka di tengah 10 gulungan yang menari-nari di udara. Mata mereka merah saat mereka terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan segera dikelilingi oleh orang-orang di belakang. Dou Qi tergagap dan orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan menjadi sekelompok darah yang menetes. Dipahami. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Xiao Yan. Jika mereka mendapatkan terlalu banyak gulungan, mereka pasti akan menarik banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang akan peduli tentang kesenjangan kekuatan. Daya pikat dari keterampilan Dou kelas Tian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Bang! Jawaban semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk secara eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan sambil ditemani oleh angin yang sangat tajam. Hati-hati, itu adalah boneka manusia. Ekspresi Little Fairy Doctor sedikit berubah saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas mendekat. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia langsung bergegas ke depan dan memblokir boneka manusia itu. Dou Qi yang besar dan perkasa keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter peri kecil telah memblokir boneka manusia ini, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk dengan cepat menimbang yang terakhir. Sekarang dia berada dalam jarak yang cukup dekat, dia akhirnya dapat melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkedip-kedip dengan kilau yang luar biasa. Selain lembut, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh elit Douzong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dengan cepat mengangguk setelah mendengar ini. Sementara boneka manusia sedang direcoki oleh dokter peri kecil,
kekuatan spiritual dengan cepat muncul dari antara alis Xiaoyan. Setelah itu, ia memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiaoyan tidak seberuntung terakhir kali. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat yang terletak di tempat di boneka tempat segel itu ditanam. Segel semacam ini pasti secara pribadi ditinggalkan oleh elit Doseng itu. Oleh karena itu memungkinkan boneka manusia ini untuk tetap melaksanakan perintah yang telah dia berikan dengan cermat bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Saya saat ini tidak dapat menghapusnya. Xiaoyan menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Sayangnya, Tianhuo Zunze dan yang lainnya sedikit kecewa tetapi mereka sampai pada pemahaman setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Doseng. Akan terlalu tidak percaya jika mereka begitu mudah dikendalikan. Kita juga harus bersiap untuk bertindak. Saya akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan itu. Kalian semua harus membantu saya memblokir para ahli lainnya. Petik 2. Xiaoyan melirik situasi dokter peri kecil. Boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter peri kecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menempatkan perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng King Air, lembah sungai es dan faksi lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Semua dari mereka telah bergabung dalam menyambar gulungan. Feng Huo Zunze dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Douqi di dalam tubuh mereka diedarkan dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini. Mata Xiaoyan menyapu udara sebelum berhenti pada sinar merah cahaya. Sinar cahaya sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggal karenanya. Itu akan menjadi target. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar merah cerah dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiaoyan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lainnya, ada lebih sedikit ahli setelahnya. Tingkat kesulitan dalam merebutnya juga akan berkurang. Mata Xiaoyan bergeser seiring dengan kilatan cahaya merah terang. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di area sekitar kelompok Xiaoyan setelah diblokir oleh banyak ahli. Lakukan. Tangisan tajam tiba-tiba terpancar dari mulut Xiaoyan saat sinar cahaya itu memasuki area di sekitar kelompok Xiaoyan. Bab 1259, Merebut Gulungan Kuno. Bang! Tangisan Xiaoyan baru saja terdengar saat api ungu coklat segera menyembur keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan lantai segera pecah menjadi bubuk. Tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerbu ke arah kerumunan yang mencegat gulungan merah terang dengan cara yang paling brutal. Intervensi tiba-tiba Xiaoyan juga menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit. Aura dingin berkedip di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douqi yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiaoyan sambil ditemani oleh suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak akan berani menyerang Xiaoyan. Namun, pada saat ini, semua orang menjadi gila di bawah daya pikat keterampilan Dou Kelastian. Tidak ada yang akan peduli tentang status atau kekuatan orang lain. Karenanya, mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat selusin pilar Douqi yang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru melesat keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu, ia bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan mudah. Pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh. Mereka di tengah mata terkejut dari beberapa orang yang telah menyerang. Suhu yang menakutkan menyebabkan mereka berubah menjadi beberapa bola api. Serangan tanpa ampun Xiaoyan menyebabkan beberapa ahli, yang bersiap untuk menyerang, memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka bangun sedikit. Segera, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan secara bertahap menekan serangan yang muncul di telapak tangan mereka. Dengan bantuan pencegahan sementara yang dibuat dari serangan paksa ini, naga api yang telah diubah Xiaoyan menjadi brutal menyerang langsung ke kerumunan. Tubuhnya melintas dan dia bergegas menuju gulungan merah cerah.
Tindakan Xiao Yan juga menyebabkan satu-satunya elit Douzun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi cekung. Dia telah mengejar gulungan merah terang ini sejak awal. Menjadi yang terkuat di grup ini, kemungkinan dia berhasil mendapatkannya cukup tinggi. Saat ini, campur tangan Xiao Yan yang tiba-tiba ini juga telah membangkitkan hasrat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Matanya berkedip saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Hah! Jeritan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli ini, yang kekuatannya juga sekitar bintang 1 Douzun. Segera, Douki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot-otot di tubuhnya juga bergoyang aneh pada saat ini. Kekuatan mengerikan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Kalian semua harus tersesat demi diri yang mulia ini. Douzun ini memiliki ekspresi gelap dan padat. Tubuhnya melintas dan dia muncul di atas tangan Xiao Yan. Kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi saat merobek udara dan dengan kejam menebas kepala Xiao Yan. Nyah, Anda pikir Anda layak? Petik 2. Energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 kaki di sekitar Xiao Yan secara alami menarik perhatiannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Suan berat muncul. Api ungu coklat mengalir keluar dalam kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api berkelok-kelok di tubuh penguasa. Nyah, tangisan tajam terpancar dari mulut Xiao Yan. Penguasa yang berat itu membawa angin yang panas dan tajam saat bertabrakan dengan kapak pembuka gunung Douzun bintang 1 itu dengan cara yang paling ganas. Dentang, penggaris dan kapak bertabrakan. Suara logam yang mengguncang bumi segera meledak. Segera, riak angin yang kuat menyapu dari titik tabrakan. Para ahli di dekatnya segera merasakan dada mereka menegang. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur. Guru, tabrakan yang mengguncang bumi ini juga menyebabkan ekspresi bintang 1 Douzun itu berubah. Seteguk darah merah segar langsung keluar. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Kekuatan Xiao Yan paling sebanding dengannya. Selain itu, ia berspesialisasi dalam benturan langsung dengan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Xiao Yan. Darah segar berceceran. Aura bintang 1 itu, Douzun, langsung menjadi lelah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiao Yan untuk gulungan itu. Segera, dia hanya bisa mengepalkan giginya dengan enggan dan menariknya kembali. Begitu dia terluka di saat yang kacau ini, cukup banyak orang yang mengambil keuntungan dan menyerang. Dia telah melihat cukup banyak ahli dengan kekuatan yang sama seperti dia diserang oleh 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, para elit Douzuns ini, yang biasanya berdiri tinggi di atas, hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Xiao Yan membalik tangannya setelah penguasanya langsung memaksa bintang 1 Douzun kembali. Dia sekali lagi menyimpan penguasa Suan berat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan merasakan perasaan mati rasa yang samar. Hatinya tanpa sadar merasa sedikit terkejut dengan kekuatan bintang yang 1 ini Douzun. Dia telah mengkonsumsi banyak harta alam selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu mengakibatkan tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ziyan, agak sulit untuk menemukan seorang ahli dengan level yang sama yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Mata Xiao Yan dengan cepat berbalik ke arah lokasi gulungan merah terang setelah memaksa kembali harimau ini yang telah menghalangi jalannya. Hal ini sangat gesit. Itu masih melarikan diri dengan cara yang sangat bahagia meskipun ada upaya gabungan dari begitu banyak ahli. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai sekarang. Sebaliknya, beberapa orang, yang terlalu dekat dengannya, akhirnya terluka parah oleh upaya gabungan dari para ahli lainnya. Kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak udara kosong saat melihat pemandangan ini. Dia sekali lagi berubah menjadi naga api ungu coklat yang bergegas menuju gulungan itu. Orang-orang yang menghalanginya di sepanjang jalan langsung dikirim terbang olehnya. Di bawah tindakan brutalnya ini, dia sudah menyerbu ke tempat terdekat dengan gulungan itu dalam sekejap mata. Berat, kamu mencari kematian. Para ahli di sekitarnya dengan mata merah darah segera mengeluarkan teriakan marah saat mereka melihat Xiao Yan menyerbu ke jarak 20 kaki dari gulungan merah terang. Douki yang kuat meletus. Segera, mereka meledak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Momentum dari serangan gabungan oleh hampir 100 ahli sangat spektakuler. Dengan skala besar seperti Douki menghancurkan,
bahkan ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah sedikit. Namun, dia tidak segera membalikkan tubuhnya. Dia sekali lagi mengambil langkah maju. Tangan besarnya dengan lembut meraih gulungan merah terang yang terbang di sekitar. Douki dari semua tempat tiba dalam sekejap. Tepat ketika serangan ini akan mendarat di tubuh Xiao Yan, ruang di sekitar Xiao Yan sedikit berfluktuasi. Tian Huo Zunze, Ziyan, King Lin dan yang lainnya dengan cepat muncul. Dengan upaya gabungan mereka, perisai energi berpikir segera terbentuk. Bang bang bang. Jumlah Douki yang tak ada habisnya dengan keras menabrak perisai cahaya, menyebabkan yang terakhir terus meletus menjadi gelombang riak. Namun, akhirnya berhasil bertahan dan tidak pecah. Di bawah upaya gabungan dari beberapa dari mereka, mereka dengan paksa menahan serangan gabungan oleh banyak ahli. Mengambil kesempatan untuk memblokir mereka, tangan besar Xiao Yan akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Namun, ketika tangan Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan melesat ke depan seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. Itu sekali lagi melarikan diri dari daerah yang dikendalikan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi dingin saat melihat ini. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan dengan keras meraih gulungan merah cerah, yang telah melesat keluar. Dengan perebutan ini, ruang itu sendiri berdesir. Ruang di sekitar gulungan itu segera menjadi tertekan. Itu membentuk sangkar spasial sempit yang menjebak gulungan di dalamnya. Datanglah kemari. Tangisan dingin keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan hisap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menarik gulungan merah terang ke ruang yang tertekan. Setelah itu, yang terakhir hanya bisa berubah menjadi lampu merah terang yang melintas ke arah telapak tangan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan bergerak. Tangannya sekali lagi terkepal. Setengah dari gulungan merah cerah akhirnya mendarat di tangannya. Namun, dia baru saja menggunakan beberapa kekuatan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena tangan besar yang keriput meraih dengan kuat di sisi lain gulungan itu. Bukankah kamu terlalu naif dalam berpikir untuk menikmati harta karun itu sendirian? Xiao Yan mengangkat matanya dengan cepat ketika dia mendengar tawa dingin yang agak akrab ini. Dia menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyum gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Yan menoleh. Tangan pertarungannya dengan cepat mengencang dan dia dengan keras melemparkan pukulan ke kepala Xiao Yan tanpa tindakan mewah. Melihat sikapnya, jelas bahwa dia berencana untuk menghancurkan kepala Xiao Yan dengan pukulan. Kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat taktik kejam Chen Tiannan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju Chen Tiannan mendarat dengan keras di tubuh yang terakhir sambil disertai dengan suara logam yang jernih. Wayang. Ekspresi Chen Tiannan berubah sedikit saat dia melihat wayang setan langit berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik pukulannya. Namun, wayang setan langit yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logamnya yang menakutkan ke arah kepalanya. Bajingan. Chen Tiannan memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia merasakan kekuatan menakutkan di kepalan boneka setan langit. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan yang marah. Segera, dia dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang dengan erat. Tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Xiao Yan meraih gulungan itu dengan keras setelah Chen Tiannan melepaskannya. Api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan gulungan yang sedang berjuang itu. Sesaat kemudian, resistensi gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiao Yan menghela nafas lega saat gejala gulungan itu benar-benar menghilang. Itu dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang. Sesaat kemudian, dia melirik Tian Huo Zunze dari kejauhan. Akhirnya, dia hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan enggan dan pergi. Dia mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan merebut gulungan lain. Ekspresi Xiao Yan sedikit rileks ketika dia melihat serigala-serigala yang rakus ini seperti orang-orang yang menarik diri setelah dihalangi. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan individu dari orang-orang ini. Namun, jika 100 lebih dari mereka menagih bersama, bahkan dia akan merasa agak merepotkan.
Bajingan tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya menoleh ke arah Chen Tiannan, yang tampak agak menyedihkan di bawah serangan wayang setan langit. Niat membunuh melonjak di matanya. Bab 1260, Bunuh. Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan di dalam hatinya sejak yang terakhir pertama memimpin sekelompok besar orang ke Pil Tower untuk menangkapnya. Namun, dia hanyalah Douzong bintang 9 saat itu. Cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Karena itu, dia tidak bertindak. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap kejam yang terakhir, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun Sekte Xuan yang mendalam mungkin tidak terlalu kuat, Sekte Langit yang mendalam di belakang mereka menyebabkan orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah besar bagi Xiao Yan karena dendamnya terhadap Xiao Yan. Bukan karakter Xiao Yan untuk meninggalkan potensi bahaya sendirian. Apalagi situasi di tempat ini saat ini sedang kacau. Kemungkinan berita itu tidak akan benar-benar menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Dia memandang Chen Tiannan, yang tampak sangat menyedihkan di bawah serangan wayang setan langit. Wajahnya juga menjadi semakin dingin. Kekuatan Chen Tiannan ada di sekitar bintang 2 Douzun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung dari Sky Demon Puppet, itu tidak akan merugikan bahkan ketika menghadapi seorang ahli di puncak kelas bintang 3 Douzun. Oleh karena itu, secara alami dapat dengan kuat menekan yang pertama dalam pertarungan mereka. Bang! Chen Tiannan dengan keras bertabrakan dengan Sky Demon Puppet di udara. Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan melalui lengannya segera menyebabkan dia mengambil alih selusin langkah mengejutkan di udara. Ki berdarah bangkit di dalam tubuhnya. Ekspresi putih pucat muncul di wajahnya. The Sky Demon Puppet tidak merasakan sakit apapun, seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiao Yan tidak memintanya untuk melangkah, itu tidak akan pernah berhenti. Chen Tiannan akan menderita kerugian yang cukup besar ketika mereka bertarung. Setelah jatuh ke dalam kerugian meskipun pertarungan panjang, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan itu dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan sedang menghadapi musuh dari segala arah. Tidak hanya para ahli dari Hall of Soul memiliki permusuhan dengan dia, tetapi bahkan tatapan yang digunakan kelompok Heaven Demon Phoenix untuk melihatnya tidak ramah. Pada saat ini, Chen Tiannan secara alami ingin menambahkan penghinaan pada cedera, mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang ada di Pil Tower saat itu. Taktik yang tak ada habisnya itu telah menyebabkan hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, Hall of Soul dan yang lainnya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, saya akan diam-diam menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama, saya juga akan merebut kembali gulungan itu. Chen Tiannan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sky Demon Puppet, yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat untuk mundur ke medan pertempuran yang kacau. Mau kemana? Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga tiba. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya, yang tertutup douki, buru-buru terlempar ke depan. Bang! Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini. Chen Tiannan, yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya, segera merasakan penindasan di hatinya. Tubuhnya diguncang paksa hingga mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok kurus berdiri di tempat dia jatuh dari sebelumnya. Xiao Yan. Chen Tiannan segera mengertakkan gigi dan menangis ketika melihat sosok itu. Xiao Yan tanpa ekspresi. Api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong. Saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. Kau ingin membunuhku?
Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata ketika dia melihat cara Xiao Yan ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi lengkungan padat. Douqi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dengan kekuatan Douzun bintang 1 ini saja, Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika angin kencang yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia buru-buru berbalik dan menemuinya. Kedua telapak tangannya menari dan douqinya yang kuat membentuk jaring energi yang tak tertembus di depannya. Bang-bang, wayang setan langit melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan, itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga. Ruang runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Ledakan. Chen Tiannan diam-diam berteriak dengan getir ketika menghadapi serangan sengit dari boneka setan langit ini. Tubuhnya terus bergerak mundur. Kekuatan wayang setan langit pada dasarnya telah menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya aku tidak bisa terjerat lagi. Anak nakal, saya yang lama akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, saatnya akan tiba bagimu untuk membayarnya. Chen Tiannan dengan kejam berteriak di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa menyingkirkan serangan dari Sky Demon Puppet. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tiannan baru saja menghela nafas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri pada saat ini. Segel penguburan langit. Tangisan dingin yang membawa angin dingin dengan tenang bergema di samping telinga Chen Tiannan sementara hati Chen Tiannan dipenuhi dengan rasa bahaya. Ini buruk. Ekspresi Chen Tiannan langsung menjadi pucat ketika dia merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiao Yan begitu cepat sehingga melebihi harapannya. Bang! Douqi buru-buru melonjak dalam tubuh Chen Tiannan saat dia bereaksi terhadap situasi. Sebelum dia benar-benar bisa membentuk pertahanan di belakangnya, sidik jari coklat ungu seukuran telapak tangan mendarat dengan lembut di punggungnya. Sebuah kekuatan menakutkan melonjak keluar seperti air banjir. Guru, kemerahan yang halus segera muncul di wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan mundur, menabrak beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga telah mengguncang orang-orang yang tidak beruntung ini sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang menuju jauh. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya ganas saat dia melihat Xiao Yan yang semakin jauh. Perasaan beracun yang ganas itu menyebabkan seseorang merinding. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas ini, aku, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Chen Tiannan meraung kejam di dalam hatinya. Dia awalnya tipe orang yang akan membalas dendam atas dendam apapun. Xiao Yan hampir membunuhnya di tempat. Balas dendam ini cukup untuk memungkinkan dia untuk mengingatnya seumur hidup. Bang! Banyak pikiran jahat melintas di hati Chen Tiannan. Tubuhnya juga mendarat dengan keras di tanah, bergesekan dan membentuk selokan yang dalam. Setelah itu, dia dengan keras menabrak pilar keras aula. Besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah berjuang dengan gemetar berdiri, mata Chen Tiannan menembus kerumunan dan menatap Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan dengan mata ganas. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Engah. Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya. Darah segar menempel pada lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tiannan itu menatap tajam ke wajah cekung itu. Baru saat itulah dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar merasakan niat membunuh terhadapnya. Yang terakhir tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Sungguh taktik yang kejam. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Segera, tubuhnya yang kaku runtuh perlahan. Akhirnya, itu jatuh ke tanah. Kepala Sekte Xuan yang mendalam ini, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun, telah jatuh dalam serangan gabungan Xiao Yan dan boneka setan langit dengan cara ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk semuanya.
Rasa dingin di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang ketika dia melihat Chen Tiannan ambruk perlahan. Dia awalnya tidak memiliki permusuhan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir bersikeras untuk berpikir bahwa Chen Xian telah mati di tangannya dan telah mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tiannan pantas mendapatkan akhir hidupnya hari ini. Xiao Yan menyimpan boneka setan langit ke dalam cincin penyimpanannya setelah menyukai Chen Tiannan dengan kecepatan seperti kilat. Tian Huo Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi dengan boneka manusia itu? Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah memikat boneka manusia ke tempat lain. Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu tempat itu. Suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion masing-masing telah memperoleh gulungan. Lembah sungai es dan lembah api pembakaran juga telah memperoleh sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli, yang cukup kuat. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut dari samping. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Faksi-faksi ini telah datang dengan persiapan. Selain itu, ada juga beberapa ahli yang benar-benar ahli di antara mereka yang datang sendiri. Tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada 3 gulungan yang tersisa, yang diambil oleh orang-orang. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah mati karena ketiga gulungan itu, apakah kita perlu mengambil yang lain? Tanya dokter peri kecil. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta karun kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, selain itu, perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepadaku tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Do atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka mungkin bukan teknik Do kelas Tian. Kita semua mungkin tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengerutkan alis mereka. Dengan erat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari aula jiwa itu, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan terkejut. Matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli Hall of Soul benar-benar mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Douseng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Douseng. Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara berat. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ziyan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia telah melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini, kerangka Douseng ini hidup. Kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Xiao Yan saat ini.